dia udah terbiasa dengan melihat kayak gini-gini sebelumnya. Jadi kalau aku nanti pas lagi harganya aja. Tapi ya udahlah. Nah ini Mbak Dita ini dia yang desain semuanya dari Cara Price dan aku suka banget karena aku suka banget memang aku kasih tahu aja nih Mbak. Iya, jadi waktu pertama kali datang ke sini memang seleranya itu lebih ke arahnya ke everlasting elegan gitu. Jadi Europe style lah arahnya seperti itu. Terus akhirnya kita diskusi kepengenannya kayak gimana, terus mengenai dari tempatnya juga. Nah akhirnya kita dapat satu kesepakatan, oh yaudah yuk kita modelin kayak gini. Jadi nanti surprise banget sih sebenarnya bakalan. Jadi Kalina nanti juga ada surprise juga untuk kalian semua ya, gitu ya. Nah terus untuk dari gaunnya sendiri kita memang fit in ke badannya Kalina, terus memang maunya ke arahnya lebih ke white glamour gitu juga. Tapi nggak mau terlalu glamour, jadi memang kita berada di tengah-tengah lah gitu secara desain. Untuk ball gown tetap akan jadi ball gown. Dari venue-nya besar iya, ya. karena venue-nya gede, terus jadinya kalau misalnya pakai yang mermaid atau pakai yang kecil nanti kekecilan nggak gitu bagus, kurang megah gitu. Nah untuk dari veil-nya sendiri kita memang set up veil-nya itu panjang sama ekornya juga panjang banget. Mungkin kalau teman-teman bisa kelihatan nggak ke sini? Nanti aja. Iya nanti Ekornya juga panjang, sama untuk veilnya juga panjang kurang lebih 3 meteran lebih ya untuk veilnya. Kalau untuk ekornya sendiri kurang lebih 2 meteran seperti itu. Tapi busana ini diperuntukkan untuk yang sesi keberapa? Apa? untuk resepsi. Jadi jujur ya, aku tuh waktu aku pikir aku tuh pengen membuat kenangan nikah aku menggunakan gaun putih. Alhamdulillah sekarang full dan memang ini kayak apa impian aku banget. Jadi sebenarnya aku tuh kayak suka yang elegan tapi simple. Jadi nggak terlalu yang gimana. Cuma mungkin memang akhirnya jadinya yang tua-tua juga sih gitu. Cuma ya kalau misalkan bisa dilihat bukan yang apa sih nggak mau terlalu banyak detailsnya sih gitu. Dan kayak gini kenapa aku kayak pakai veil kayak gini lebih apa ya nggak kayak Lebih manis sih ujung-ujungnya, jadi gitu. akhirnya lebih princess banget gitu, kayak benar kita mau jadiin queen of the day. Jadi kayak gini, kayak dulu aku seneng banget nonton Cinderella, emang kebawa kali ya gitu karena udah tua juga sih, jadi buat mewujudin semua itu jangan ketahuan. Ada ibarat kayak gini. Padahal dia juga yang nyuruh sebesarin, padahal aku tuh tadi pengen yang kecil-kecil, jangan Kak, kecilan gitu. Akhirnya ya udahlah, dan memang jujur dari waktu aku kecil tuh aku seneng banget nonton kayak Cinderella kayak gitu-gitu. Terus kayak berharap kayak pakai baju yang seperti itu. My dreams come true. Butuh waktu berapa lama mempersiapkan si gaun ini? Waktunya sebenarnya dikasihnya rada singkat sih. Sebenarnya kan tadi nikahnya mau tanggal 21 Februari kemarin, Betul. tapi karena berhubung diundur, akhirnya dia seneng banget karena ada Iya. detail-detail yang bisa dikerjain lagi ya kan? Iya, karena memang agak singkat. Terus jadinya waktu kemarin pas diundur aku bilang, Kalina kayaknya aku bisa tambahin ininya gitu. Jadi yang namanya kita kalau lagi ngedesain ya kita kayak pengennya kan maksimal. Terus udah gitu biasanya kalau udah ngeliat baju kayak kayaknya dikurang, tambahin gitu. Jadi aku punya waktu lebih banyak dan aku bisa lebih maksimal. Aku seneng banget sih. Ada 2 bulan? Almost ya, kurang sih tapi kurang dari 2 bulan. Iya, dan bikinnya juga dari awal. Jadi dari mulai ukur, terus mulai bahan, mulai jadi, terus mulai fitting gitu. Dari semuanya yang ini paling susah atau yang ini? Enggak sih, Kalina nggak susah. Simple ya, karena simple sebenarnya. Iya, nggak susah. Dan juga memang karena orangnya mungkin karena kita taste-nya sama, jadi kita bisa nyamain gitu. Jadi lebih gampang. Sebenarnya ini jadi kayak baju pengantin ini sebenarnya harusnya kan seleranya aku kan 1 kepala, tapi jadi 3 kepala saya, dia sama tuh 1. Ada berapa gaun sih nanti yang akan dikenakan, apa cuma ini aja atau gimana? Kalau misalkan untuk resepsinya kan aku ada 2, nanti ada after party aku ada 1 Jadi dream come true juga nggak sih kalian? dreams come true dan mudah-mudahan memang udah karena gini perjuangan untuk menuju pernikahan ini kan nggak mudah walaupun pembicaraan di luar itu seperti apa tapi yang pasti yang tahu kan kita jadi berharap banget memang semua impian aku terwujud dan memang Kalina mungkin waktu udah pakai baju ini pas ngaca seperti apa sih? Suka nggak? incest nggak tahu ya karena yang menilai bukan saya karena yang menilai kan orang yang Mungkin melihat perasaannya melihatnya jadi auranya jadi lebih keluar atau lebih seperti jujur
aku senang banget karena memang apa yang aku mau sesuai dengan apa yang mau, sesuai dengan apa yang aku lakukan. Walaupun sebenarnya dia awal jujur ya simple banget yang aku mau, bener-bener nggak ada yang pakai apa namanya mbak? pakai lace, pakai Dalam petticoat. petticoat itu aku nggak mau yang pakai petticoat, maunya yang biasa aja. Terus yang di sana bilang petticoat kan lebih besar karena ruangan besar ini, oke udah. Terus yang nambahin ini akhirnya makanya aku bilang ini 3 kepala nih yang bikin ini gitu, tapi hasilnya bagus dan aku puas banget sih. Mungkin beratnya berapa sih tadi kali ini bilang ini kayak berat banget gitu Mbak. Gaun sih biasa kalau gaun pengantin yang ball gown itu kalau emang udah full dan bahannya juga lumayan ya, untuk dari glitternya dan batu-batu permatanya terus Swarovski-nya itu kurang lebih bisa sampai kayak 20-an lebih, hampir 30 gitu. 20 kiloan lah kurang lebih. Dan itu tadi dia lihat gitu bilang katanya nanti ada yang aku tambahin lagi. Ini dari total keseluruhan ya, cuman kan kalau misalnya di badan memang berasanya ya agak berat aja, tapi mungkin nggak seberat kalau kita lagi gendong bajunya gitu. Ya dibilang almost 20-an termasuk sama dalemannya gitu. Iya, dan perintilan-perintilan lainnya gitu. Ini kan bajunya mewah banget nih ya. Bajunya berapa sih Kak Lina yang di ini? Sekitaran berapa? Ratusan kan? Iya. Jadi kalau misalnya di kita itu ada range-nya di sekitaran 60-an biasanya kalau untuk bikin yang lumayan mewah gitu. Nah, untuk standar Kak Lina sendiri ini berapa nih? Di atas 60 kah Iya. atau Biasa. Di atas 100 juta? sampai ada. Wow, ratusan berarti ya? Ratusan juta ya Mbak? Iya. Ini panjangnya berapa? Panjang. Nah, kalau untuk dari panjang tadi aku udah sebelumnya itu ada sekitaran 2 meteran. Kalau untuk itu. Berarti ini termasuk yang paling agak mahal untuk dari semua ini. Iya, yang bikin Daripada dibuat ini paling mahal atau gimana? Iya. Sebenarnya hampir sama sih, hampir sama karena kita kan lihat dari bahan pemakaian gitu. Cuma memang Kalina itu pengennya tuh sangat simpel tadi awalnya gitu. Justru malah aku yang bujukin kayak udah jangan terlalu simpel, ayo kita bikin yang gini gitu. Jadi memang kita range-nya lebih ke mewah sih gitu pengennya. Cuma tetap aku masih akan berusaha untuk menjaga kesimpelan dari kemurnian hatinya yang kepengen supaya tetap masih elegan gitu. Pengennya lebih ke flawless. Ya dengan busana ini nanti padu padannya dengan busana Vicky seperti apa? Kalau laki-laki biasanya kan jas ya. Ya itu aja sih. Pakai jas yang warna hitam. Biasa sih cowok lebih simple, lebih gampang. Kalau cowok tinggal menyesuaikan sama ilmunya. Ya dengan gaun ini emang konsep resepsinya sendiri akan seperti apa? Kan di Facebook sama Mas Vicky, dia juga aku juga nggak belum tahu nih, dia bilang katanya ada dia di sana ada gladiator. Aku juga nggak ngerti, kadang-kadang gini kita sendiri tuh suka nggak tahu sampai pas udah mendekati harta baru dia ngasih tahu. Itulah ikhlas tuh, kadang-kadang dia bikin kayak surprise sendiri padahal sebenarnya nggak mau surprise, cuma ya udah akhirnya kita yang kaget sendiri gitu. Kayak gitu. Nah kayak gini juga sekarang aku kan pakai kayak perang itu kayak mimpi kecil aku jadi kayak kayak princess gitu ya, kayak aku bilang kayak Cinderella kayak gitu. Alhamdulillah sih terwujud. Kenapa aku pengen pakai ini, sebenarnya aku juga pengen pakai yang lebih kecil, cuma ya sebelah saya jangan terlalu kecil, paling nanti nego liatin aja. Soalnya demen dandaninnya karena udah cantik, terus kayak Barbie tinggi pula kan. Jadi kayak kita dandaninnya tuh kayak aduh asik gitu. Ini saya nggak boleh loh pakai sepatu. kebayang? Nggak boleh. Kak Kalina mungkin untuk make sure aja, insya Allah jadi ya di satu Udah lewat saya. pernikahannya. 13. Oh, jadinya tanggal 13. Tanggal berapa Kalina nih? ini Kalina berarti itu langsung ke resepsi dan juga akad nikah di tanggal 13 Maret. Akadnya di sana. Itu tadi dibilang ruangannya besar, ballroom itu gimana sih Kak? Bukan ruangan sih, itu tuh outdoor. Jadi kita udah siapin venue itu buat tempat, jadi kalau misalkan kami aneh sampai hujan kita ada apa indoornya. Tapi kalau udah hujan kita pakai outdoor. Jadi outdoor itu memang besar banget. Jadi memang benar sih yang kata Dewi juga bilang, itu kan adanya Mas Vicky. Kalau misalkan aku pakai yang terlalu simple yang keinginan aku, itu nggak akan kelihatan akhirnya gitu. Jadi nggak beda itu lah.
alasan sendiri memilih konsep outdoor seperti apa? Apa ya? Jujur sih ya, jujur aku tuh memang pengen banget untuk pernikahan aku yang terakhir tuh kayak wedding gitu. Jadi ada orang datang tuh pagi yang ada dalam situ, gitu. Orang yang aku kenal, sahabat, keluarga gitu. Jadi dan kayak lebih enak aja sih. Sebenarnya lagi pengennya tuh nikahnya kayak di pinggir pantai, keinginan aku sih, cuma nggak apa-apa lah, nggak terwujud ini banget cewek. Tapi kan karena lagi pandemi kayak gini, udah kita cari tempat yang dekat juga dari Jakarta dan juga apa ya masuk ruangan terbuka karena memang keadaan lagi pandemi ini memang jadi kita Di daerah mana Kak? the lodge Jakarta. Jadi undang tuh berapa banyak itu kan Memang nggak secara ada pandemi undangan ini. sebenarnya, tidak ada undangan. Jadi yang datang di situ memang apa yang pengisi acara, keluarga, udah. Untuk halangan restu dari orang tua sekarang seperti apa kak? Sebenarnya orang tua tuh merestui, dan kalau misalkan kan hari ini juga Mas Vicky juga tuh mau ketemu sama dari sini kerja kan Kalinanya ke sana juga ya? kita bagi-bagi, jadi maksudnya gitu Mas Vicky untuk bicara sama papa aku kan, karena maksudnya ya pengertian laki-laki ngomong sama papa aku Lagi temenin untuk kemudian kita dari sini gitu. ada, nah itu dia kan bagi-bagi kerja, nah sini aku ada tugas yang lain lagi karena benar-benar waktu udah mepet kan, jadi dari meeting aku ada yang lain. Tapi komunikasi sendiri sama ayah gimana sejauh ini? Komunikasi sampai saat ini sih yang lebih banyak komunikasi itu Mas Vicky. Jadi aku Jadi sudah cair komunikasi dengan keluarga sudah cair dan sudah baik ya bagaimana sejauh ini? Saya nggak mau saat ini, cuma mudah-mudahan aja saya berharap hati papa ayahku bisa lebih sebagai orang tua mau mengerjakan kan niat saya ibadah ya, niat Mas Vicky ibadah, jadi gue pengen mendapatkan jangan sampai pernikahan tuh tidak ada, bukan nggak ada restu ada, tapi maksudnya dilegalkan. Dan mudah-mudahan kalau yang baik pasti ada jalan. Dan pasti orang tua kan nggak senang kalau anaknya menikah dan bahagia harus dengan pilihan hidupnya. Nah, seorang itu bahagia. Yang balik lagi saya nggak mau banyak saat ini karena aku nggak mau nanti akan ada situasi Berarti hari ini hanya Mas Vicky aja yang datang ke orang yang tua? hanya masuk. Kali